Sebagai penghobi triathlon, saya butuh tempat latihan. Dan khusus untuk sepeda, saya biasanya berlatih di jalan raya. Saya biasanya berlatih di jalan sekitar Jalan Sudirman, Tamrin, dan sekitarnya di Jakarta. Nah, masalahnya sekarang, pas ketika pandemi ini, banyak tumbuh pesepeda baru. Klub pesepeda baru juga tumbuh banyak, sehingga jalanan itu penuh sama sepeda, baik yang penghobi olahraga ataupun penikmat sepeda atau mungkin komuter. Nah, dan dengan banyaknya sepeda yang memenuhi jalanan, timbul semacam concern, perhatian dari masyarakat pengguna jalan yang bukan pesepeda. Untuk itu, saya kali ini diberi kesempatan untuk bertemu dengan Pak Dirlantas Polda Metro Jaya untuk ngobrolin masalah tertib bersepeda di jalan raya. Ikuti obrolan kami bersama Pak Dirlantas Polda Metro Jaya. Yuk! Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya di channel YouTube saya yang bahas tentang triathlon. Cuman hari ini alhamdulillah saya diberi kesempatan sama Pak Dirlantas Polda Metro, Bapak Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yugo SIK MTCP. Selamat sore Pak Dirlantas. Selamat sore Mas. Terima kasih sudah dikasih waktu. Sama-sama. Ini Pak Dirlantas, kami itu di komunitas triathlon dan pesepeda. Kita kan butuh tempat untuk latihan sehari-hari untuk bersepeda. Baik bagi triatlet maupun bagi teman-teman yang triathlon karena menggunakan sepeda. Nah, masalahnya kita itu paling sering pakai jalan raya. Menurut Pak Dirlantas itu status pesepeda bersama pengguna jalan yang lain itu gimana, Pak? Ya, di dalam Undang-Undang Lalu Lintas di pasal 122 disebutkan bahwa pengendara sepeda itu dilarang menggunakan jalur lain apabila sudah digunakan jalur sepeda. Jadi di dalam, saya bacakan ya, di dalam pasal 122 tersebut ya, 122 huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ya disebutkan bahwa pengendara kendaraan tidak bermotor, which is termasuk sepeda, itu dilarang menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. Artinya, bila di jalur jalan tersebut sudah disiapkan jalur sepeda, maka yang bersangkutan harus Pakai jalur itu. Oh. Kalau dia tidak menggunakan jalur itu, maka dia bisa dihukum atau dipidana. Itu disebutkan di dalam pasal 299. Itu ancaman pidananya atau denda 100.000 atau kurungan 15 hari. Jadi Undang-Undang Lalu Lintas itu tidak hanya untuk kendaraan bermotor, tetapi juga untuk kendaraan yang tidak bermotor, termasuk sepeda di dalamnya. Oke, begini Pak Dirlantas, ada concern dari teman-teman cyclist dan sepeda. Karena dulu sebelum jalur itu ada, memang tidak ada sentimen yang keras dari masyarakat tentang penggunaan jalur sepeda. Cuman ketika jalur sepeda itu ada, penggunanya tuh apalagi di musim pandemi itu semakin banyak. Terdiri dari yang memang hobis sama yang untuk komuter, yang untuk sekedar back to work, betul Pak. Nah, yang udah jadi masalah adalah teman-teman olahraga ini kan kecepatannya itu 30-40, which is nggak mungkin juga Pak. Saya main RB juga kok. Road bike juga Pak ya? Saya main RB, saya main MTB, saya main off-road juga. Nah, itu sebagai sesama penikmat pesepeda gimana gitu Pak? Jadi karena jalur yang existing disediakan sekarang yang saya tahu di Sudirman itu ada pakai tol itu nggak mungkin kita lewat situ karena membahayakan juga buat teman-teman sepeda yang lebih lambat lah istilahnya. Sementara di sisi lain ada peraturan seperti itu, ketika ada jalur sepeda kita nggak boleh pakai yang lain gitu. Sementara kecepatan kita untuk olahraga itu lumayan tinggi gitu. Pertimbangannya dari Bapak penegak hukum gimana? Cari tempat yang bisa untuk kecepatan tinggi tanpa membahayakan pengendara lain. Kan misalnya gini, ada kalau di jalur Sudirman Tamrin sangat berbahaya. Saya tidak merekomendasi karena bahkan di hari Sabtu Minggu, hari biasa pun itu sudah mixed traffic.
juga apa namanya, dan sekarang sentimen orang yang tidak menggunakan sepeda semakin tinggi terhadap orang main sepeda. Karena ya kita tahu banyak yang main peletonan tapi terus bisa berdua bertiga ngambil ke tengah gitu, segala macamnya juga membahayakan, bahkan lebih galakan dia daripada yang negur gitu misalnya. Nah ini kan tentu juga mengganggu yang lain. Belum lagi kalau ada risiko kecelakaan lalu lintas, kesenggol dan sebagainya. Sudah berapa banyak sekarang sudah mulai ada beberapa kecelakaan karena kesenggol oleh sepeda motor, tersenggol oleh mobil dan sebagainya. Nah, di beberapa tempat-tempat tertentu kan memang sudah ada jalur-jalur tertentu yang memang mungkin disiapkan oleh pengembang yang ada di perumahan-perumahan memang untuk jalur sepeda. Kita ada Bintaro Loop, ada BSD Loop, ada apa ya. Mungkin teman-teman bisa menggunakan itu. Gitu. Kalaupun misalnya main di Jakarta, ya kalau mau tidak mau kalau berdasarkan undang-undang, ketika ada jalur sepeda ya wajib pakai jalur itu. Siap. Gitu, ya. Dan juga pesan saya bahwa ini yang suka tidak dipahami oleh para pengendara sepeda, bahwa mereka undang-undang lalu lintas itu berlaku untuk kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Artinya kalau memang rombongan itu tidak dikawal oleh polisi misalnya, oleh yang berwenang, maka memang dia wajib berhenti di lampu merah. Jadi lampu merah itu tidak hanya untuk kendaraan tidak hanya untuk kendaraan bermotor. Kendaraan tidak bermotor pun wajib taat. Siap. Gitu, karena ketika di sini merah, kemudian diterobos, ditabrak, maka yang salah yang terobos. Ya. Walaupun dia sepeda. Ya. Dalam hal ini mungkin pejalan kaki gitu ya. Yang kaki. Oke. Nah, mumpung tadi Pak Dirlantas ngomongin masalah pengawalan. Memang di beberapa saat saya pernah nemui bahwa pesepeda itu ada yang ngawal. Itu memang diperbolehkan atau ada fasilitas? Kan kita ada diskresi tertentu. Artinya begini, kita lihat misalnya ini event dari instansi yang jumlah pesertanya banyak, baik fun bike misalnya, pesertanya banyak. Nah, itu kan mau tidak mau kita harus kawal. Karena itu kan juga nutupnya segala macam gitu. Bahkan kalau perlu rutenya kita jagain. Gitu. Tapi kalau misalnya hanya daily mereka sepeda gitu, kalau setiap ini minta dikawal, anggota kita nggak sebanyak itu juga. Nggak sebanyak itu gitu. Baik. Sekali lagi, lampu merah, peraturan rambu-rambu lintas memang untuk semua kendaraan yang menggunakan jalan raya, bukan hanya yang tidak bermotor. Oke. Nah, akibatnya, Pak, jadi ketika di beberapa pesepeda itu kadang-kadang menggunakan flyover. Akibatnya ini, itu kan dilarang ya pertama ya? Tidak boleh. Flyover jalan layang nontol Antasari, jalan layang nontol Kasablanka tidak boleh. Tidak boleh. Boleh nggak kasih bocoran? Kira-kira kenapa sih nggak diboleh, Pak? Karena faktor keselamatan. Selamat ya, Pak? Ya. Sepeda motor aja nggak boleh, apalagi sepeda. Kan sepeda motor aja nggak boleh. Betul, dilarang naik ke situ. Anginnya, Mas. Empasan angin, kemudian juga itu kan tinggi di atas. Kalau mobil kena anginnya jatuh, kecelakaannya kan bahaya. Resikonya besar. Gitu. Apalagi kalau pakai klit ya, ngelepas gitu segala macam. Pengguna road bike. Tidak. Baik. Kemudian jalur sepeda itu di beberapa negara, Pak, terkait dengan pandemi ini itu mulai diperluas. Kira-kira untuk Jakarta itu ada kemungkinan nggak? Kemungkinan ada. Ya, artinya kemarin kan sudah ada wacana-wacana. Ya. Tetapi saya juga tidak mengendorse juga kalau sepeda masuk tol, kayaknya terlalu risky lah. Tapi kalau untuk penawaran jalur sepeda, saya pikir ini sudah menjadi wacana dari Pemda. Tapi ini kan itu domainnya ada di Pemda kan ada di kita. Termasuk juga penambahan jamnya, penambahan jalurnya dan sebagainya. Tentu itu nanti dari Pemda. Tapi memang ini luar biasa. Semenjak masa pandemi ini memang animonya meningkat. Animonya besar sekali dan ketika di masa PSBB ini saya dengan aparat Pemda, dengan Perhubungan, Satpol PP, dengan TNI, kita juga harus berpikir ini di hari Sabtu Minggu Sudirman Tamrin ini. Mungkin kalau perlu kita tutup aja kali ya sementara ya gitu ya. Jadi karena kalau kita buka pasti ada kerumunan, pasti orang berhenti, turun, duduk, foto-foto, meja dan sebagainya gitu. Sehingga
Yang ada akhirnya kerumunan dan PCB-nya nggak kelihatan. Gitu. Ya nanti kan juga kita nggak tahu di antara ribuan orang yang duduk di situ siapa yang dia membawa virus. OTG gitu-gitu, OTG berbahaya dan sekali, sebagainya. betul. Bahaya sekali. Oke, terkait dengan jalur sepeda tadi ada cawe-cawe, ada tangan Pemda juga di situ Pak ya? Iya, karena Oke. memang kebijakan itu kan domainnya ada di sana. Mungkin ada sih usulan dari teman-teman itu gini, kan di beberapa, terutama Eropa sih yang ramah pesepeda itu adalah patokannya adalah speed limit. Berarti ketika kan di Indonesia kalau nggak salah 60 km per jam di kota ya Pak ya. Kemudian jadi di situ baik pesepeda mau motor maksimal segitu. Jadi pesepeda kalau mau situ kecepatannya harus mengikuti kecepatan minimum kota itu supaya apa mau mampu bersinergi jadi ada Kecepatan berbagi itu, gitu. kecepatan tidak hanya kecepatan maksimal, tapi juga ada kecepatan minimal. Oh, iya. Misalnya di jalan tol, itu ada kecepatannya minimal 60 km per jam. Jalan tol. Iya. Kalau jalan perkotaan Pak, Sudirman gitu? Kalau di jalan perkotaan memang maksimal speed. Tapi minimum speednya juga harus diperhitungkan. Jangan sampai misalnya itu juga bisa mengganggu arus lalu lintas. Gitu. Saya sebetulnya lebih concern kepada resiko kecelakaannya sih, gitu daripada kepadatannya. Yap. Karena resiko kecelakaannya kan sepeda sangat ringkih ya. Senggol dikit aja pasti dia Jatuhnya gubruk-gubruk. Saya pernah soalnya jatuh di Sudirman. Dan bayangkan kalau misalnya tiba-tiba jatuhnya di depan sebuah mobil Yes, yang yes, tidak betul sempat sih. ngerem. Nah tentu ini sangat rawan lah, sangat berbahaya. Kalau kita lihat di jalan layang non-tol itu kan rata-rata kecepatannya tinggi. Tinggi sekali. Antasari, Sablangka, motor-motor segala macam itu kan walaupun dia nggak lewat itu kan tinggi, mobil juga tinggi. Jadi jatuh saya tidak bisa bayangkan. Ini siapa? Usulan agak liar sih. Mungkin nggak karena kalau Car Free Day berarti orang akan banyak berkerumun. Misalkan itu khusus sepeda Sabtu Minggu gitu boleh nggak? Kan itu kemungkinan bertemu kan hasil lebih Ada jalan namanya kan kemarin sebetulnya sudah dibuat jalur khusus sepeda, kawasan bersepeda khusus namanya. Jadi bukan Car Free Day, kawasan bersepeda khusus. kawasan bersepeda khusus ya. Iya, Sudirman Tamrin yang tadinya cuma setengah lajur dari satu minggu jadi 2 lajur. Jadi 4 lajur itu 2 lajur untuk sepeda, 2 lajur. Oh, 2 ya Pak ya? Bukan hanya yang dibatasi kon itu ya? Kalau satu minggu kan enggak, 2 lajur besar. Hari Minggu kan besar, Oke, 2 lajur berarti ya. 2 lajur. Oh. Sisanya baru untuk mobil dan motor. Oke Pak, satu lagi tentang misalkan ada pesepeda yang melanggar, itu didenda nggak sih? Undang-undangnya ada, Ada. undang-undangnya ada. Tapi sampai sekarang memang masih belum kita aktifkan. Pertama juga misalnya kalau dia motor atau mobil, barang bukti yang disita kan bisa SIM atau STNK. Ya, itu ya. Gitu. Sementara sepeda nggak ada. Sepeda nggak ada. Artinya kalau saya melakukan penindakan terhadap sepeda, berarti yang saya sita kan Sepedanya. Gitu. Nah ini tentu kita perlu pemikiran hukum itu untuk kemudian apakah penindakan sepeda ini bisa kita laksanakan dan sebagainya. Karena kan sepeda kita nggak ada penangnya, tidak terdata dan sebagainya, jadi memang agak sulit. Kalau kita juga nggak bisa nilang KTP, Iya. karena KTP bukan alat bukti pelanggaran lalu lintas. Gitu. Iya betul. Ya, karena ada juga concern dari teman-teman yang non pesepeda, karena kan banyak yang pesepeda yang satu misalkan melanggar rambu-rambu, melanggar larangan, kedua tentu saja alat safety-nya yang kurang, nggak pakai helm, itu kan bahaya sebenarnya buat dia sendiri. Cuman tahu ya mungkin kalau orang Indonesia kalau nggak ada tindakan dari aparat yang berwajib, karena nggak sadar gitu. Yang diatur dalam undang-undang lalu lintas ini baru kendaraan tidak bermotor yang melintas di jalan yang sudah tidak untuk peruntukannya. Jadi ada 3 nih. Pertama, pengendara dilarang dengan sengaja membiarkan kendaraan ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan dapat membahayakan keselamatan. Jadi Gandol itu ya, nggak boleh. nggak boleh. Ya, atau mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi membahayakan pengguna jalan lainnya. Jadi kayak di desa gitu, bawa. Nah itu sebetulnya di undang-undang lintas kalau dipakai jalan raya sebenarnya nggak boleh. Menghalangi Pandangan, mengganggu dan sebagainya gitu ya. Betul. Jadi mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi membahayakan pengguna jalan lainnya.
Itu juga nggak boleh. Yang ketiga, menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. Yang tadi sudah disebutkan. Itu 3 sebenarnya. Nah, Siap. bagaimana perlengkapan sepeda itu belum diatur. Bahwa sepeda nanti mungkin diatur dengan perda ya. Perda. Atau dengan peraturan gubernur. Misalnya wajib pakai helm. Tidak boleh bersisian lebih dari 3. Kecepatan Sekian maksimal. maksimal. Nah, itu harus diatur. Baik, cukup jelas supaya ada pesan-pesan kesehatan ya Pak. Mumpung ini lagi pandemi juga nih, karena kan olahraga itu bisa meningkatkan imunitas. Oke. Malam, Pak. Di dalam Pergub 88 tentang PSBB disebutkan bahwa olahraga itu dianjurkan olahraga mandiri di lingkungannya masing-masing. Mandiri. Karena kita tidak tahu teman satu peleton kita, teman yang biasa kongko kita, dia OTG atau tidak, carrier virus atau tidak. Jadi mungkin ada sebetulnya, cuma belum terblow up aja. Mungkin ada nih klaster pesepeda, karena dia sepedahan rame-rame gitu, ada satu yang kena. Kalau kita tracing bisa harusnya itu, apalagi soal galipan segala macam tidak pakai masker, karena rata-rata kan kita katanya kalau pakai masker ngap gitu. Jadi Iya. terus ada ditakut-takutin pakai masker, banyak yang pesepeda Hipoksia. meninggal, hipoksia segala macam. Jadi rata-rata nggak pakai masker gitu. Ya, dan kita kan tidak pernah tahu. Mungkin pada saat sepedanya enggak, proses sepedahan, ngopi-ngopi, minum-minum, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, itu yang terjadi penularan. Jadi sebaiknya kalau mau sepedaan tidak banyak-banyak, cukup 3-4 orang yang betul-betul kita yakin bahwa memang mereka sehat. Jadi saya tidak menganjurkan, ayo kita ketemu di satu titik 20-30 pesepeda gitu, saya tidak menganjurkan di masa pandemi ini, karena itu juga bagian dari kerumun, dan aturan PSBB menyatakan bahwa tidak boleh berkerumun lebih dari 4-5 orang. Baca Pergub 88 2020, browsing sudah ada di internet, pelajari tentang bagaimana berolahraga yang baik, benar dan sehat, selamat, aman di era pandemi COVID-19. Siap. Terima kasih Pak Julianas atas waktunya. Teman-teman, itu tadi obrolan saya dengan Kombes Sambodo Purnomo Yugo. Betul? Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, tentang bagaimana tertib bersepeda di jalan raya. Jika ada pertanyaan silakan tulis di komen, dan jika ada usulan video lagi silakan tulis di komen. Tunggu di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.